Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat pena yang berbahagia, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah ala ni'millah atas berkat limpahan nikmat, karunia, hidayah serta nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita semua bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah pada tahun ini. Dua kalinya mengucapkan sholawat pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga keselamatan senantiasa diberikan pada Rasulullah, pada sahabatnya, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua yang masih melestarikan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat pena yang berbahagia, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam acara channel kita yaitu Kalam Pena, kajian Islam penuh makna. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang nanti kita akan bisa dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu cerita tentang seorang sahabat, dan sahabat ini adalah termasuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin. Siapa itu? Yaitu sahabat Umar bin Khattab. Sahabat pena rahimahullah yang berbahagia, sahabat Umar ini adalah sahabat yang terkenal dengan perawakannya yang gagah, berani, tegas, tidak pernah takut. Sebelum Islam, sahabat Umar ini terkenal dengan kejam, bengis, tidak kenal takut kepada semua musuh-musuhnya. Rasulullah SAW pernah berdoa, yaitu dengan doanya Allahumma ij'al Islam bi umurain. Apa artinya? Ya Allah, bantulah, kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Siapakah dua Umar itu? Yang pertama yaitu Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua yaitu Umar bin Hisham. Siapa yang tahu dengan Umar bin Hisham? Tidak ada yang tahu ya. Umar bin Hisham kita lebih terkenal dengan sebutan Abu Jahal. Nah itulah Abu Jahal, itulah nama Abu Hisham. Kemudian kenapa Rasulullah bersabda seperti ini? Yaitu karena kalau salah satu di antara kedua ini masuk Islam, maka insya Allah Islam akan semakin kuat, semakin menyebar di seluruh Arab Saudi ketika itu. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau menjadi kandidat pemenang pertandingan gulat. Jadi di sana itu, di Arab Saudi itu ada sebuah pasar, yang pasar itu dalam sekian bulan sekali diadakan perlombaan gulat. Nah, ketika perlombaan gulat itulah Umar bin Khattab selalu menang, dan beliau menjadi kandidat juara bertahan dalam lomba gulat tersebut. Tidak ada yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab. Maka dari itu semua orang Arab ketika itu takut ketika mendengar suara Umar bin Khattab. Jangankan manusia, jangankan orang-orang Arab, setan pun takut dengan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab berjalan di satu jalan, maka tidak akan ada berani setan membelakanginya.
setan akan mencari jalan yang lain. Kenapa? Karena saking takutnya dengan Umar bin Khattab. Itulah sosok Umar bin Khattab yang berani, gagah, tegas, kejam sekali ketika sebelum masuk Islam. Maka Rasulullah SAW ingin sekali, yaitu doanya itu dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu salah satu Umar ini masuk Islam. Lalu suatu ketika Umar bin Khattab sangat geram dengan kabar Rasulullah SAW yang beliau adalah menjadi nabi, menyebarkan agama Islam, mengajarkan Al-Quran, dan dianggap murtad oleh Umar bin Khattab. Mendengar dari telinganya, kemudian kesumbar Umar bin Khattab, siapa yang berani, siapa yang berani murtad dari menyembah berhala, dari menyembah Uzza, Lata, siapa yang berani, saya akan penggal kepalanya. Siapa Muhammad, mana dia, saya akan cari, saya akan penggal kepalanya. Maka seketika itu juga Umar bin Khattab mencari sosok Rasulullah SAW untuk dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena dianggap murtad dari ajaran-ajaran nenek moyang, dengan membawa ajaran baru, yaitu ajaran Islam dengan ajaran Al-Qur'annya. Nah, singkat cerita, suatu ketika Umar bin Khattab dengan membawa pedangnya siap menghunus, siap menebas kepala Nabi Muhammad. Dia keluar dari rumah, kemudian berjalan. Nah, kemudian di tengah jalan beliau berjumpa dengan sahabat Nu'aim bin Abdullah. Maka terjadilah percakapan antara Nu'aim dan Umar bin Khattab. Nu'aim bin Abdullah bertanya pada Umar, "Wahai Umar, kamu mau kemana?" "Ya, gak usah giliran saya ingin mencari Rasulullah, saya ingin membunuh Rasulullah, karena dia telah murtad dari agama nenek moyang." "Mana dia? Saya akan bunuh dia, saya akan kembal kepalanya." Kemudian Nu'aim bin Abdullah berkata, "Wahai Umar, kamu tidak akan bisa mencarinya. Kamu tidak akan bisa mencari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ternyata, wahai Umar, adikmu Fatimah itu ternyata sudah masuk Islam." Nah, apa? Umar bin Khattab heran dengan ucapan Nu'aim bin Abdullah yang katanya adiknya Umar bin Khattab, yaitu Fatimah, telah masuk Islam. Mendengar ucapan Nu'aim itu, Umar bin Khattab geram sekali. Kenapa geram? Karena orang ini saja ingin dibunuh, ingin dicari siapa yang murtad dari agama nenek moyang, maka dibunuh, dicari, penggal kepalanya. Termasuk juga Nabi Muhammad SAW dicari, dipenggal. Apalagi ini adiknya, adik sendiri dari darah kandung sendiri. Nah, ternyata masuk Islam. Tambah geram sekali. Maka yang tadi itu, yang tujuan tadi itu mencari Rasulullah, dengan sudah siap dengan pedangnya, siap menghunus, siap menebas, akhirnya nggak jadi. Akhirnya dia berbelok mencari Fatimah, adiknya, dan tadi itu katanya sudah masuk Islam. Kemudian tujuannya kenapa dia pending. Kemudian, oke lah kalau gitu, saya akan mencari dulu adik saya. Berani-beraninya dia masuk Islam, berani-beraninya dia murtad dari agama nenek moyang. Kemudian dicarilah ke rumah Fatimah dengan siap menghunus pedangnya Umar bin Khattab. Terdengarlah suara Fatimah di dalam rumah sedang baca Al-Quran, dan Umar bin Khattab dari luar. Di dalam rumah itu ada 3 sahabat. Salah satunya yaitu Fatimah, adiknya Umar bin Khattab. Nah, ketika mendengar suara Umar ini yang datang itu, mendengar suaranya, mendengar gerakannya, mendengar jalannya itu, sahabat yang dua tadi itu sudah langsung pergi. Karena apa? Karena ketakutan. Saking takutnya dengan Umar bin Khattab. Tapi adiknya Fatimah ini masih di dalam rumah, tidak pergi. Dia masuklah Umar bin Khattab dalam rumah,
melihat adiknya membaca sebuah mushaf. Jadi dulu itu kan Al-Quran belum seperti sekarang ini dibukukan, ditulis dengan rapi. Dulu itu Al-Quran masih di dalam sukuf-sukuf, di dalam lembaran kulit unta, kemudian lembaran kulit pelepah kurma, batu dan sebagainya. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk, adiknya Fatimah sedang membawa sebuah mushaf, sahif sukuf, lembaran-lembaran. Kemudian Umar masuk, berkata kepada adiknya Fatimah, "Wahai Fatimah, apakah benar kamu telah masuk Islam? Saya mendengar dari sahabat Nu'aim bahwasanya kamu telah masuk Islam, bahwasanya kamu telah mengikuti agama Nabi Muhammad SAW yang itu murtad, itu melecehkan nenek moyang kita, itu melecehkan Lata, Uzza, itu melecehkan sesembahan kita berhala yang kita agungkan. Apakah benar?" Kemudian adiknya Fatimah diam saja, dia menjawab. Kemudian Umar berkata lagi, "Wahai adik Fatimah, apa yang kamu bawa? Apa itu? Apa lembaran itu yang kamu bawa?" Kemudian dengan perkataan seperti itu, Fatimah dengan bergetarnya badannya sangat takut dengan kakaknya karena ganasnya itu. Kemudian karena Fatimah dia menjawab, kemudian tega-teganya kakaknya Umar bin Khattab berani memukul adiknya Fatimah sendiri. Kemudian jadilah pemukulan, akhirnya berdarah. Fatimah berdarah, adiknya sendiri dipukul sampai berdarah mukanya. Dipukul, kemudian jatuhlah tadi itu lembaran-lembaran yang di dalamnya berisi Al-Quran, berisi wahyu Allah SWT. Jatuhlah lembaran-lembaran itu. Kemudian Umar bin Khattab mengambil lembaran-lembaran itu, sukuf tadi itu, diambillah. Kemudian sebelum Umar bin Khattab membacanya, kemudian Fatimah berkata, "Wahai kakakku Umar, jangan sekali-kali kamu menyentuh Al-Quran itu, karena Al-Quran itu adalah suci." Kemudian Fatimah berkata, "La yamassuhu illa mutahharun." Tidak akan bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Karena ketika itu Umar bin Khattab dia belum masuk Islam, dia belum suci, dia belum mengucapkan syahadat sehingga tidak boleh memegang Quran. Suci artinya yaitu dia masih kafir, dia masih mengikuti agama nenek moyang sebelumnya. Kemudian Umar bin Khattab katanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, kamu kenapa berkata seperti itu? Apa yang sebenarnya ini? Ini apa ini lembar ini? Isinya apa? Sehingga kamu mengucapkan seperti itu. Tidak bisa memegang ini kecuali orang yang suci." Nah, sambil meneteskan air mata Fatimah, kemudian Umar membaca kalimat-kalimat yang ada di dalam lembaran-lembaran itu. Ketika Umar membaca lembaran itu yang berisi Al-Quran, seketika itu Umar yang gagah berani, yang ganas, yang bengis, seketika itu langsung pedangnya jatuh ke bawah. Dia kagum, dia heran dengan tulisan yang ada di dalam lembaran itu. Apa ini? Ini tidak mungkin dibuat oleh manusia, tidak mungkin. Ini karena bahasa yang sangat indah sekali. Tidak mungkin ada yang bisa membuat seperti ini. Tulisan bahasa yang sangat indah dengan intonasi yang sangat indah. Ketika itu Umar bin Khattab membaca Toha, surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu Umar membaca Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Sahabat Umar bin Khattab sangat kagum dengan isi yang ada di lembaran itu. Kemudian dengan hatinya, dengan bacaan tadi, Umar bin Khattab seketika itu langsung diam, dia bisa berkata-kata. Kemudian
Umar bin Khattab bilang kepada Fatimah, wahai Fatimah, tunjukkan kepada saya di mana Rasulullah, tunjukkan, saya akan menemuinya. Kemudian Fatimah menjawab, wahai kakakku Umar, mau apa kamu ketemu Rasulullah? Mau apa kamu bertemu Rasulullah? Apa kamu ingin membunuhnya? Apa kamu ingin menghunusnya? Wahai adikku Fatimah, saya ingin bertemu Rasulullah, saya ingin masuk Islam, karena saya membaca ayat ini sungguh indah sekali. Di mana wahai Fatimah, tunjukkan kepada saya. Dan Fatimah adiknya beritahu, begini Rasulullah SAW berada di rumah Arqam bin Abi Arqam. Dia menujulah Umar bin Khattab ke rumah Arqam bin Abi Arqam yang di sana sudah ada berkumpul sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan Rasulullah SAW berkumpul di sana. Di sana ada sahabat banyak. Kemudian setelah Umar bin Khattab sampai di rumah Arqam bin Abi Arqam, terdengarlah dari luar, di dalam sudah ada para sahabat, ada Nabi, dan ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini terkenal dengan singa padang pasir. Beliau terkenal dengan sebutan singa padang pasir. Ini juga gagah pemberani. Selain Umar, gagah berani, tidak takut kepada musuh-musuh Rasulullah. Kemudian sampainya Umar bin Khattab masuk di rumah Arqam bin Abi Arqam, dihadapilah oleh Hamzah. Jadi ada dua singa padang pasir, singa ketemu singa. Umar juga dijuluki sebagai singa, Hamzah juga dijuluki sebagai singa. Nah, ketemulah dua singa. Kemudian Hamzah berkata, wahai Umar, mau apa kau kesini? Apa tujuanmu kesini? Katakan wahai Umar, jika kamu kesini ingin menyerahkan diri pada Rasulullah, ingin masuk Islam, maka kita akan terima. Kita akan terima kamu. Tapi kalau kamu kesini ingin membunuh Rasulullah, ingin memenggal kepala Rasulullah, maka saya pastikan pedangmu itu yang akan memenggal kepalamu sendiri, wahai Umar bin Khattab. Bayangkan, Hamzah berkata kepada Umar akan terbunuh dengan pedangnya sendiri. Setelah perkataan begitu, kemudian Umar bin Khattab menjawab, wahai sahabatku Hamzah, saya kesini ingin bertemu Rasulullah SAW. Saya ingin menyampaikan apa yang tadi saya baca itu apa. Bahasanya sangat indah sekali. Bahasanya tidak dibuat oleh orang-orang biasa. Kemudian bertemulah dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang saya baca tadi di tangan adik saya Fatimah itu? Kemudian Rasulullah menjawab, itu ada Al-Quranul Karim, wahyu Allah SWT yang turunkan kepada kita semua sebagai tuntunan umat Islam. Kemudian singkat cerita, Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga Umar bin Khattab masuk Islam. Doa Rasulullah SAW terkabul, yaitu tadi Rasulullah berdoa, ya Allah, bantulah Islam ini dengan masuknya salah satu Umar, yaitu ternyata yang masuk Islam pertama adalah Umar bin Khattab. Sedangkan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal, beliau sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam, tapi beliau tetap memegang ajaran nenek moyang, yaitu ajaran jahiliyah. Pemirsa, sahabat pena, demikian tadi singkat cerita tentang premannya Arab, yaitu Umar bin Khattab. Ketika masuk Islam, dia yang gagah, berani, tegas, tidak pernah takut pada siapapun, luluh dengan bacaan Al-Quran. Hatinya luluh dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan intonasi, dengan bahasa Al-Quran. Sahabat pena, maka kita sebagai orang Islam, jika kita galau, jika kita merasa gelisah, merasa tidak tenang, maka cobalah membaca Al-Quran.
tadarus, membacanya, menghafalkannya, menghayati isi, menghayati arti-artinya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita membacanya dengan hati yang ikhlas, maka Al-Quran itu akan masuk ke dalam jiwa kita sehingga membuat kita tenang. Demikian cerita pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa pada kesempatan lain. Terima kasih atas segala perhatian. Wa'alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.